Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Anggraini, mahasiswa Universitas Bigari Palembang, program studi pendidikan akuntansi, mata kuliah praktek akuntansi. Baiklah, saya di sini ingin berbagi sedikit materi tentang jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Dapat kita lihat dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, adapun tahapannya, yang pertama melakukan transaksi, yang kedua pencatatan ke jurnal, yang ketiga memposting ke buku besar, yang keempat ke neraca saldo, kemudian pencatatan ke jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kali ini kita akan membahas dua, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Adapun fungsi dari jurnal penyesuaian ini, yang pertama, supaya akun nominal, yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca yang dibuat di mana saldo dari setiap akunnya telah disesuaikan kembali dengan jurnal penyesuaian. Kemudian, setelah kita mengetahui jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian ini, kita langsung masuk ke dalam contoh soal dan penyelesaiannya. Dapat kita lihat di sini ada neraca saldo dari agen foto abadi periode 31 Desember 2020. Dapat kita lihat di sini ada kas sebesar 52.350, surat berharga sebesar 10.000, piutang usaha sebesar 18.200. Perlengkapan kantor 41.300 dan seterusnya. Dapat kita lihat ya di sini. Setelah itu kita melihat apa saja transaksi-transaksi yang akan kita catat ke jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama kita akan membahas atau mencatat 3 transaksi ke dalam jurnal penyesuaian. Langsung saja kita menghitung transaksi yang pertama, harus dibayar gaji pegawai bulan Desember sejumlah 2.000. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan atau sudah digambarkan dalam neraca saldo bahwa gaji pegawai pada neraca saldo berjumlah 22.000. Nah, berarti masih harus ditambahkan sejumlah 2.000 ini untuk gaji pegawai pada bulan Desember yang belum dibayar tetapi sudah menjadi biaya pada bulan Desember 2020. Nah, perhitungannya adalah biaya gaji pegawai ini 22.000 ditambah dengan gaji pegawai pada bulan Desember 2.000 ini. Jadi jumlahnya 24.000. Akun jurnal penyesuaiannya yaitu yang tadi nomor 1, yaitu kita menghitung gaji pegawai pada utang gaji. Gaji pegawai pada kemudian
utang gaji. Di sini saya tadi sudah menambahkan tabel jurnal penyesuaian. Jadi langsung saja kita memasukkannya. Sejumlahnya tadi di sini masih harus dibayar gaji pegawainya berapa tadi? 2.000. Jadi di sini nominalnya 2.000. Oke. Setelah itu ke yang transaksi yang kedua, yaitu pendapatan sewa diterima di muka. Di sini ada pendapatan sewa saldonya sejumlah 36.000. Sedangkan pendapatan sewa diterima di muka berarti pendapatan yang baru diterima di muka. Ini pendapatan yang diterima di muka tidak boleh diperhitungkan sebagai pendapatan, melainkan harus diperlakukan sebagai hutang. Sebab pada hakikatnya perusahaan belum berhak atas pendapatan tersebut. Jadi kita tulis pendapatan sewa ini saldonya 36 dikurang dengan pendapatan sewa diterima di muka ini 6.000. Jadi 30.000. Nah, untuk pencatatan ke dalam jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Jadi di sini pendapatan sewa diterima di muka. Sebesar ini tadi 6.000. Kemudian langsung ke transaksi yang ketiga yaitu ansurasi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 4.000. Jadi jurnal penyesuaiannya di sini biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oke. Sejumlah 4.000. Langsung saja kita jumlahkan jumlah dari jurnal penyesuaian ini. Pada debit kita jumlahkan selanjutnya pada kredit kita jumlahkan juga apakah balance. Nah, di sini jumlahnya balance ya, sama-sama 12.000. Setelah itu, setelah kita memposting ke jurnal penyesuaian, kita langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian di sini. Jadi di sini saya sudah membuat kolom dari neraca saldo setelah penyesuaiannya ya. Ini akun-akun ini dan ini nominal ini didapat dari saldo yang tadi, saldo ini, neraca saldo. Jadi saya pindahkan ke sini. Setelah itu kita masukkan tadi jurnal penyesuaian ke dalam penyesuaian ini. Pada gaji pegawai di sini adakah akunnya?
Jika ada, langsung kita tulis gaji pegawai berada di sebelah debit sebesar 2.000. Di sini ada langsung 2.000. Setelah itu ada utang gaji. Di sini utang gaji tidak ada. Jika tidak ada, langsung kita membuat akun baru di bawahnya, yaitu utang gaji. Berada di sebelah kredit sebesar 2.000. Setelah itu pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Pendapatan sewa di sini saldonya 36. Penambahannya berada di sebelah debit, yaitu 6.000. Langsung kita tulis 6.000. Nah, kemudian sewa diterima di muka, akunnya tidak ada, maka kita buat di bawahnya sewa diterima di muka. Berada di sebelah kredit sebesar 6.000. Oke, kemudian transaksi yang ketiga, biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Biaya asuransinya berada di sebelah debit. Tidak ada di sini, akunnya kita tambahkan biaya asuransi atau beban asuransi sejumlah 4.000 berada di sebelah debit. Kemudian asuransi dibayar di muka berada di sebelah kredit 4.000. Setelah kita memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian ini, kita langsung sesuaikan agar nanti didapat neraca saldo setelah penyesuaian. Langsung saja di sini kas, surat berharga, piutang usaha, perlengkapan fotokopi, dan perlengkapan kantor ini tidak ada ya penyesuaiannya, jadi langsung saja kita pindahkan. Di sini saya langsung mengcopy saja biar lebih mudah. Nah, di sini kemudian di sini pada asuransi dibayar di muka, pada saldo sejumlah 10.000, sedangkan pada jurnal penyesuaiannya ada jumlahnya tadi, ini kelebihan nolnya 4.000. Nah, ini jika debit dan kredit bertemu maka dikurangkan. Di sini dikurangkan, jadi jumlahnya 6.000. Kenapa diletakkan di sebelah debit? Karena nominalnya besar yang debit, jadi kita letakkan di debit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian di sini kosong, tidak ada nominal, bisa langsung kita pindahkan. Lebih mudah saya copy saja sini. Kemudian di sini juga tidak ada nominal pada 3 akun ini, berada di sebelah kredit sini. Kemudian ini juga pada biaya kantor tidak ada nominal, langsung saja tidak pengurangan. Nah, pada gaji pegawai ini di saldo berjumlah 22.000, sedangkan pada jurnal penyesuaian tadi berjumlah 2.000. Jadi debit dan debit kita tambahkan menjadi 24.000. Sini jadi nominalnya gaji pegawai bertambah menjadi 24.000. Nah, setelah itu di biaya advertensi kosong, kita geser langsung 4.000. Oke, baik.
Kemudian pada pendapatan bunga juga kosong, jadi kita langsung geser. Ini berada di kredit ya. Kemudian di sini ada pendapatan sewa tadi, di saldonya berjumlah 36, dan sedangkan di jurnal penyesuaian tadi berjumlah 6.000. Di sini kita melakukan pengurangan. Jadi 36 ini dikurang dengan 6.000. Jadi nominalnya 30.000, berada di sebelah kredit. Kita tulis 30.000 di sebelah kredit. Setelah itu, pada utang gaji, sewa diterima di muka, dan biaya asuransi, ini langsung saja kita geser sini. Setelah itu, nah, kita lihat ini. Setelah itu kita jumlahkan dari yang sudah kita sesuaikan tadi. Kita jumlahkan dulu. Nah, di sini ternyata hasilnya balance. Jadi sama-sama di sebelah kredit dan debit sama-sama berjumlah 1.871. Jadi ini perhitungannya sudah benar. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini di neraca saldo setelah disesuaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.